Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada kali ini kita semua dalam keadaan baik hingga seterusnya, dan selalu semangat dalam belajar dan juga mencari berbagai informasi mengenai ilmu pengetahuan guna mempertajam ilmu kita. Dan juga pada kali ini kita akan belajar mengenai hukum pewarisan sifat, lebih tepatnya pada persilangan dihibrid. Pada materi pokok pewarisan sifat pada makhluk hidup untuk mata pelajaran IPA kelas 9. Tujuan pembelajarannya yaitu agar kita mampu menjelaskan pengertian dari persilangan dihibrid, kemudian mampu membedakan persilangan monohibrid dengan dihibrid, kemudian mampu menjelaskan hukum Mendel kedua, dan yang terakhir mampu menentukan hasil persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid. Perbedaan yang pertama adalah persilangan dihibrid merupakan persilangan yang dilakukan atau mengamati dua sifat yang beda. Contohnya ketika kita menyilangkan buah tomat yang merah dan juga rasanya manis, kemudian disilangkan dengan tomat yang berwarna hijau dan rasanya masam. Nah, itu merupakan salah satu perbedaan daripada persilangan dihibrid dengan persilangan monohibrid sebelumnya yang hanya berdasarkan atau memperhatikan satu sifat yang beda. Nah, sama seperti sebelumnya pada persilangan monohibrid, pada persilangan dihibrid ini kita akan berhubungan dengan yang namanya parental atau orang tua atau tetua. Kemudian filial yaitu artinya keturunan, genotip yaitu sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar dengan disimbolkan menggunakan pasangan huruf. Kemudian fenotip yaitu sifat menurun yang nampak dari luar. Contohnya ya kayak buah besar gitu atau buah yang kecil. Kemudian ada homozigot yaitu pasangan gen yang sifatnya sama. Kemudian ada heterozigot yaitu pasangan gen yang tidak sama. Contohnya A besar A kecil. Kemudian kita juga akan bersinggungan atau menyangkut dengan gen dominan yang merupakan gen yang sifatnya menutupi gen pasangannya. Contoh itu biasanya dituliskan dengan huruf yang besar, misal T besar, B besar, atau M besar. Kemudian kita akan berhubungan juga dengan gen resesif, yaitu gen yang sifatnya tertutupi oleh dominan. Contohnya itu ada T kecil yang mengkode pendek, B kecil yang mengkode kecil, ataupun M kecil yang mengkode rasa masam. Kemudian ada gen intermediate, yaitu sifat yang muncul merupakan sifat gabungan dari gen dominan dan gen resesif. Contohnya T besar T kecil yang mengkodekan tumbuhan dengan tinggi yang sedang. Kemudian sebelumnya juga kita udah menentukan gamet, cara menentukan gamet, di mana gamet merupakan sel kelamin dan biasanya diberi simbol dengan huruf yang berjumlah setengah dari susunan gen pada genotip induk. Nah, di sini ada contohnya itu A besar A. Jika kita punya genotip A besar A kecil, maka gametnya itu adalah A besar dan A kecil. Kemudian hukum Mendel 1 atau hukum segregasi merupakan proses pembentukan gamet. Pada saat proses pembentukan gamet, gen itu akan berpisah secara acak. Sedangkan pada hukum 2 Mendel atau hukum penggabungan bebas, pada proses pembuahan atau fertilisasi, gen akan bergabung secara acak. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam contoh persilangan dihibrid. Ini contohnya itu menentukan keturunan dari menyilangkan tanaman berbuah bulat dan kuning dikodekan dengan genotip BB KK yang semuanya itu huruf kapital dengan tanaman berbuah keriput dan hijau yang berarti kebalikannya ya, B kecil dan K kecil. Kita tentukan dulu nih parental atau induknya. Untuk fenotip parental buah bulat dan kuning itu
Genotipnya adalah B besar, K besar, dan K besar. Kemudian untuk fenotip parental buah keriput dan hijau, itu genotipnya B kecil, K kecil. Nah, di sini kita akan melihat parental untuk menentukan filial yang pertama. Karena ini semuanya sama, parentalnya, genotipnya sama, yang satu B besar, K besar, dan yang parental satunya B kecil, K besar, K kecil, maka gamet yang akan dibentuk adalah B besar, K besar, dan juga B kecil, K kecil. Sehingga keturunan pertamanya akan didapatkan seluruhnya bergenotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, untuk menentukan filial kedua, maka filial yang pertama ini dikawinkan menjadi parental yang kedua, dikawinkan sesamanya. Sehingga kita akan masukkan ke dalam tabel Punnett. Sehingga kita akan mendapatkan genotip dan juga fenotip dari keturunan yang kedua. Kemudian di sini bisa kita lihat perbandingan genotipnya disesuaikan ya antara warna yang di tulisan dengan warna yang ada di lingkarannya. Nah, di situ yang warna kuning itu kita dapat satu hasil persilangan dari gamet B besar K besar dengan B besar K besar juga. Itu ada satu, kemudian B besar B kecil K besar itu ada dua. Kemudian ada B besar K besar K kecil itu juga ada dua, ditandai dengan lingkarannya menyesuaikan ya. Kemudian ada B besar B kecil K besar K kecil itu ada 4 dengan lingkaran yang warna merah di tabel Punnett. Kemudian ada B kecil K besar itu ada 1 di lingkaran berwarna biru tua, sedikit berwarna hitam ya. Kemudian ada B kecil K besar K kecil itu ada 2 juga. Kemudian ada B besar K kecil itu ada 1 dengan warna biru muda. Kemudian ada B besar B kecil K kecil itu ada 2 dengan lingkaran berwarna abu-abu. Dan yang terakhir lingkaran warna kuning tua itu adalah genotip B kecil K kecil. Untuk perbandingan fenotip yaitu 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1 dengan sifat yang keluar atau fenotipnya yaitu bulat dan kuning, bulat dan hijau, bulat dan keriput dan kuning, dan yang terakhir keriput dan hijau. Demikianlah pembelajaran mengenai persilangan di hibrid pada kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.